Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Ringuteba, NIM 2021 720020, Prodi PGSD, tugas sumber dan media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran, definisi sumber daya alam. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Yang kedua, jenis sumber daya alam. Yang ketiga, manfaat sumber daya alam serta contohnya. Kita akan masuk pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi baik, kita masuk di jenis-jenis sumber daya alam. Itu ada dua, berdasarkan sifatnya, berdasarkan asalnya. Nah, yang pertama berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang jumlahnya banyak di bumi dan tetap tersedia meskipun digunakan secara terus-menerus. Yang kedua, sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila habis membutuhkan waktu lama untuk terbentuk kembali. Nah, sumber daya alam dapat diperoleh, contohnya air, angin, tanah, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam dapat diperbaharui, contohnya emas, batu bara, minyak bumi, logam. Yang kedua, berdasarkan asalnya. Yang pertama, sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati, sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya angin, air, sinar matahari. Jadi baik, kita akan masuk manfaat sumber daya alam bagi manusia. Itu ada 3 bagian. Yang pertama hewan, yang kedua tumbuhan, yang ketiga air dan tanah. Yang pertama hewan sebagai sumber bahan pangan, misalnya daging ayam, daging sapi, dan ikan. Yang kedua sebagai bahan obat, misalnya cacing ekstrak siput laut, minyak ikan hiu. Yang ketiga sebagai bahan pemakaian, misalnya ulat sutra, bulu biri-biri, dan lain-lain. Yang keempat sebagai bahan kerajinan, misalnya kulit sapi untuk membuat wayang kulit. Yang kelima dimanfaatkan tenaganya, misalnya sapi, kuda, kerbau. Yang kedua tumbuhan. Dan yang pertama sebagai sumber bahan pangan dan sumber vitamin, misalnya bayam, kangkung, brokoli. Yang kedua sebagai bahan penyedap makanan, misalnya biji lada, buah pala, cengkeh. Yang ketiga sebagai bahan obat-obatan, misalnya jahe, kunyit, temulawak. Yang keempat sebagai bahan kerajinan dan pembuatan mebel, misalnya kayu rotan, kayu jati, dan kayu mahoni. Ketiga, air dan tanah. Air oleh manusia dimanfaatkan sebagai sumber air minum, masak, mencuci baju, dan aktivitas manusia lainnya. Sedangkan tanah dimanfaatkan manusia sebagai tempat mengolah tanaman, tempat mendirikan bangunan. Baik, saya akan menjelaskan manfaat hasil tambang. Itu ada 2. Yang pertama minyak bumi dan yang kedua batu bara. Yang pertama minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga penggunaannya harus dihemat agar tidak mudah habis daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Arun Sumatera Utara, Kepulauan Natuna, Capu, Jawa Tengah, dan lain-lainnya. Minyak bumi ini dimanfaatkan. Yang pertama bahan bakar kendaraan bermotor, bensin, solar. Yang kedua bahan bakar industri. Yang kedua batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar hasil yang terbentuk endapan organik berupa sisa-sisa tumbuhan yang tersimpan di dalam tanah selama ratusan juta tahun lalu. Wilayah penambangan batu bara di Indonesia: Pulau Laut, Kalimantan Selatan, Kutai, Kalimantan Timur, Muara, Kalimantan Selatan. Dimanfaatkan yang pertama bahan bakar industri, yang kedua sumber tenaga pembangkit listrik. Baik, saya akan menjelaskan yang terakhir, pelestarian sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak sesuai kebutuhan agar tidak merusak lingkungan. Ketersediaannya tetap terjaga dan dapat digunakan hingga ke generasi yang akan datang.
hanya itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.